Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Purnama, NPM 210107010. Saya mahasiswa Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu tahun 2021. Di sini saya membuat video tentang bagian-bagian dan fungsi section PAM. Adapun video ini saya unggah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Teman-teman semua tahu nggak sih apa itu section PAM? Jadi, section PAM adalah alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian, cairan yang dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung. Jika ada yang sudah tahu apa itu section PAM, bisa share yuk di kolom komentar. Section PAM dalam kegiatan medis, alat ini disebut juga dengan section controller, vacuum regulator, slim Zuiger, dan biasa disebut juga dengan alat hisap sesuai dengan fungsinya. Komponen section PAM diantaranya ada motor sebagai penggerak, ada selang, botol sebagai penampung cairan, manometer, section regulator, pengaman sebagai tanda cairan berlebih atau overflow protection, dan ada juga foot switch. Komponen-komponen tersebut bekerja saling berkesinambungan satu sama lain. Jenis-jenis section PAM. Yang pertama, manual section PAM. Seperti namanya, alat ini merupakan alat yang digunakan secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik atau baterai. Cara kerja alat ini umumnya menggunakan pompa tangan yang disambungkan ke tabung cairan. Jenis section ini sudah tidak digunakan lagi oleh kebanyakan rumah sakit atau instansi medis lainnya karena hasil yang tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten. Yang kedua, ada wall mount section PAM. Merupakan jenis section yang dipasangkan ke tembok dan terintegrasi dengan struktur bangunan. Pada umumnya, section jenis ini ada pada tempat-tempat yang dimana sang pasien tidak dalam kondisi yang perlu untuk berpindah-pindah. Yang ketiga, ada portable section PAM. Portable section PAM yang menonjolkan segi mobilitas dan fleksibilitasnya. Biasanya section jenis ini menggunakan tenaga baterai atau listrik. Alat section ini juga dapat dibawa kemana saja, sehingga mudah ditemukan pada lokasi-lokasi darurat, strategis, dan skenario-skenario medis. Yang keempat, mobile section PAM adalah jenis alat yang memiliki kekuatan hisap yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk penggunaan di ICU, UGD, ruang operasi sampai dengan pada klinik perawatan kecantikan. Yang kelima, ada transport section PAM. Alat yang satu ini digunakan untuk kebutuhan saat di perjalanan. Motor digerakkan dengan menggunakan baterai. Alat yang berbentuk ringkas dan ringan namun tetap efektif menjalankan tugasnya. Anda dapat menemukan alat ini pada ambulan, kendaraan evakuasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, fungsi section PAM. Fungsinya adalah untuk membantu mengeluarkan cairan seperti cairan di dalam paru-paru, lendir di tenggorokan, dan cairan yang ada di usus atau lambung. Section PAM juga digunakan saat proses operasi untuk menghisap cairan darah yang keluar. Pasca operasi terkadang masih mengeluarkan darah. Wah, ternyata section PAM sangat membantu dalam bidang kesehatan ya. Selanjutnya, ada cara penggunaan section PAM nih. Simak hingga akhir ya. Yang pertama, pastikan dan persiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam proses section. Sudah steril dapat digunakan dengan baik, seperti kondisi kelistrikan, section unit, cutter, tabung cairan, dan pipa penghubung dalam keadaan baik dan dapat digunakan. Yang kedua, pastikan hubungan antara section mesin dengan tabung cairan berhubung dengan baik. Yang ketiga, hubungkan tabung cairan ke cutter menggunakan pipa.
Yang keempat, lakukan percobaan menghisap dengan air bersih. Yang kelima, setelah proses section telah selesai, cabut pipa penghubung antara mesin dan cutter ke tabung cairan. Yang keenam, tutup dengan rapat tabung cairan dan buang atau bersihkan tabung sesuai dengan jenis tabungnya. Dan yang terakhir, lakukan sterilisasi pada cutter dan tabung serta charge ulang alat section untuk penggunaan selanjutnya. Wah, ternyata kita sudah sampai di ujung video nih. Itu dia video penjelasan dari saya mengenai section pump. Dan buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila terdapat kalimat atau bagian-bagian yang salah dan kurang berkenan, karena saya sedang dalam tahap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya berharap video ini dapat memenuhi nilai ujian tengah semester saya untuk mata kuliah biokimia dan fisika kesehatan. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya yang lainnya. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.